kemarin mengenai mata kuliah Ekopariwisata. Nah, di mata kuliah Ekopariwisata ini saya buatkan studi pembelajaran jika awalnya itu ada kesibukan di DLH gitu ya. Jadi saya buat dan semoga kalau misalnya bisa minggu ini juga kita rampungkan itu pertemuan ke-5 dan ke-6. Soalnya sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-6. Berarti sekitar 2-3 minggu lagi sudah ujian UTS. Baik ya, di pertemuan ke-5 ini mengenai perencanaan ekowisata. Nah, di set pertama ini itu judulnya adalah perencanaan perjalanan ekoturism atau ekopariwisata. Kemudian paradigma pembangunan kehutanan tahun 2010 sampai 2030. Yang pertama itu ada pergeseran kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan dari prinsip timber management menjadi resource based management, yang mengarahkan pada upaya pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada roadmap Kementerian Kehutanan tahun 2010 sampai 2030 menetapkan kebijakan strategis atau visi bank hutan, yakni pembangunan kehutanan bertumpu pada pemanfaatan jasa lingkungan yang tujuannya mengembangkan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan biodiversity, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian potensi ekonomi 50 taman nasional. Komunitasnya itu untuk 50 taman nasional itu produknya yang pertama menghasilkan karbon itu sekitar 53.000 miliar. Tenaga kerjanya itu ada 818 orang. Kemudian untuk wisata alam, ekonominya itu menghasilkan 2 miliar. Kemudian tenaga kerjanya ada 75 orang. Kemudian untuk air itu air bersih, air minum dan energi. Nilai total ekonominya itu 95.000 miliar. Tenaga kerjanya ada 1.900.000 orang. Kemudian panas bumi, tumbuhan satwa liar atau pelestarian, dan sosial budaya ini yang tidak terhitung nilainya. Kemudian di sini ada perencanaan yang baik untuk perencanaan ekowisata. Yang pertama itu harus memiliki rumusan yang jelas, gitu ya, mungkin program kerjanya atau program jangka pendek, jangka panjangnya. Yang kedua, memuat pedoman tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Keempat itu bersifat fleksibel. Yang kelima, mempergunakan semua sumber secara efektif dan efisien. Kemudian manfaat dari perencanaan tersebut adalah yang pertama itu mendorong pola berpikir yang sistematis. Kedua itu penuntut koordinasi atas kegiatan dengan lebih baik. Yang ketiga, penuntun pengembangan tolak ukur untuk pengendalian. Yang kelima, memungkinkan adanya kesiapsiagaan yang lebih baik terhadap perkembangan yang tiba-tiba. Dan keenam, untuk memperkirakan biayanya. Kemudian perjalanan wisata ini, wisata itu adalah sebagai suatu perjalanan, adalah suatu kegiatan perjalanan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang memberikan warna wisata yang bersifat santai, gembira, dan untuk bersenang-senang. Hal inilah yang membedakan dengan perjalanan lainnya. Kemudian perjalanan ekoturism ini, itu ekoturism menurut Ecotourism Society itu adalah bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab ke area alami yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekoturism ini adalah
alam sebagai pusat atraksi utama, ekoturism ini mengajak orang agar lebih menghargai alam. Dan ekoturism ini suksesnya yaitu berhasil membantu melestarikan biodiversitas, memberikan masukan yang andil dalam ekonomi sosial kepada masyarakat. Kemudian kriteria ekowisata di Indonesia. Jadi ini semacam kriteria yang harus ada di Indonesia. Yang pertama itu tujuannya untuk konservasi, melindungi dan melestarikan lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Yang kedua, partisipasi, melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pariwisata. Yang ketiga itu ada tujuan edukasi dan rekreasi, menyajikan produk wisata layak pasar yang bermuatan pendidikan, pembelajaran, dan rekreasi dari karakteristik alam dan budaya setempat. Yang keempat, tujuannya untuk ekonomi, memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Yang kelima, kendali, menekan dampak negatif sekecil dimungkinkan dari rangkaian kegiatan pariwisata. Kemudian ekoturism ini sama dengan pro environment, jadi yaitu semacam ekowisata yang mendukung terhadap lingkungan. Nah, persyaratannya di situ menyangkut keamanan dan kenyamanan pengunjung. Yang kedua, pembangunan sarana berwawasan lingkungan dan budaya setempat. Ketiga, wajib menjaga kebersihan, pemanfaatan sampah, dan pembinaan habitat atau rehabilitasi. Yang keempat itu ekowisata, itu ada interpretasi, cinta flora, fauna, dan 3M. 3M di sini. Nah, itu prinsipnya itu ada prinsip konservasi, partisipasi masyarakat, dan prinsip ekonomi. Yang kelima itu konservasi SDA terapan. Dalam bisnis perjalanan dikenal ini beberapa istilah yang mempunyai arti yang sama dengan tour atau wisata, yaitu yang pertama itu sightseeing, itu perjalanan keliling yang dilakukan secara singkat, kurang lebih itu 3-4 jam. Yang kedua itu ada excursion, perjalanan yang dilaksanakan kurang dari 24 jam. Nah, kalau misalnya ini awal tahu ya, kalau di MKKKL di Agribis itu namanya excursion gitu. Jadi istilah ini adalah istilah yang ada di ekowisata atau mata kuliah ekopariwisata. Yang ketiga itu ada paket wisata, yaitu perjalanan yang dilaksanakan lebih dari 24 jam sehingga peserta perjalanan itu memerlukan jasa akomodasi. Kemudian hubungan antara kebutuhan, motivasi, dan aktivitas perjalanan. Misalnya di sini ada kebutuhan fisiologis, motifnya untuk relaksasi, aktivitasnya penurunan ketekanan. Kemudian kebutuhan sosial, motifnya kecintaan, bisa aktivitasnya itu bersama keluarga, hubungan interpersonal, atau kelompok bermasyarakat ataupun etnik. Kemudian aktualitas diri, kebutuhannya, motifnya itu kecintaan. Aktivitasnya itu bisa penilaian atas diri, menumbuhkan diri sendiri, kepuasan atas keinginan diri. Kemudian kebutuhan untuk prestasi, motifnya itu untuk status, dan aktivitasnya bisa prestasi pribadi, lebih dari orang lain, prestik, pengembangan pribadi, profesional, ataupun bisnis. Kemudian kebutuhan untuk mengetahui, motifnya untuk pengetahuan, aktivitasnya kebudayaan, pendidikan, perhatian pada daerah lain. Kemudian kebutuhan estetika, motifnya apresiasi, aktivitas untuk lingkungan, keindahan untuk pemandangan. Kemudian rencana perjalanan ekoturisme itu, yang pertama itu menetapkan tujuannya, untuk tujuan kebutuhan apa. Yang kedua itu memilih jasa lain yang adil. Kemudian pro terhadap lokal dan pro lingkungan. Kemudian di checklist apa saja yang harus dibawa, menimbulkan nilai edukatif. Kemudian apa isi atau pesan yang mau disampaikan. Misalnya briefing, jangan mengambil sesuatu kecuali mengambil gambar. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali, jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Kemudian ada interpretasi, fakta tentang Taman Nasional, spesies fleksib, ancaman etnobotani, kondisi aktual, peran Taman Nasional secara global. Kemudian atraksi, aktivitas masyarakat, nilai edukasi dan budaya. Kemudian penutupan,
apresiasi dan ajakan bagaimana berkontribusi dalam usaha konservasi. Jadi ini awali yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima. Kalau ada yang menanyakan, monggo silahkan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.